Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kurang kenceng shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kalau saya bisa berdiri di tempat ini semua oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu semuanya kabarnya baik? Luar biasa, haleluya. Saya percaya kabar kita yang luar biasa itu bukan karena keadaan kita yang semuanya serba oke. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kabar kita itu luar biasa karena kita percaya, kita yakin bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu atau mungkin sekitar seminggu yang lalu saya di WhatsApp sama Pak Pendeta bilang sama saya bagaimana kalau misalnya hari Minggu tanggal 19 untuk mengisi menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari dalam ibadah malam. Saya tidak langsung menjawab Bapak Ibu, tapi itu merupakan satu pergumulan juga dalam diri saya. Kemudian saya renungkan, saya mencoba berdoa, Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan dalam kehidupan saya, kalau memang ini yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya lakukan, Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi saya. Tuhan pasti akan membuat segalanya itu menjadi mudah untuk dilalui. Karena waktu itu sebenarnya saya cuma ingin libur selama 2 hari, yaitu tanggal 16 dan 17. Kemudian saya WA teman saya bagaimana kalau liburnya molor sampai 4 hari. Jadi saya masuk hari Senin. Kemudian teman saya akhirnya menjawab, oke, saya bisa. Dan pada saat dia menjawab oke, saya bisa, baru saya menyampaikan pada Pak Pendeta bahwa oke Pak Pendeta, saya bisa untuk menyampaikan melayani pada ibadah hari Minggu tanggal 19 Desember. Saya percaya bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan, atas perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat malam hari ini kita semuanya akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-2. Roma 12 ayatnya yang ke-2. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan Roma 12 ayatnya yang pertama, saat ini berlanjut di dalam ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua, demikianlah firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sangat jelas sekali di sini apa yang diperintahkan di dalam Roma 12 ayat yang kedua itu. Ini adalah sebuah perintah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perintahnya yang pertama adalah, jadi dari satu ayat ini nanti ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah sebuah perintah dari Tuhan, sebuah perintah yang disampaikan di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal kita hidup di dunia. Tetapi Tuhan berkata kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa itu modo rupo kalih donya. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Padahal kita hidup di dunia, lingkungan kita semuanya ada di dunia. Tetapi Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Kok Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Karena di dunia ini semuanya itu tidak ada yang kekal. Di dunia ini semuanya hanya
fana atau bersifat sementara. Jadi Tuhan berkata janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kok Tuhan berkata seperti itu? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Dunia ini sudah di dalam kekuasaan si iblis. Buktinya ndi nek dunia kok di dalam kekuasaan iblis? Bukankah dunia ini yang menciptakan adalah Tuhan? Bukankah dunia ini yang menciptakan adalah Tuhan sendiri? Tetapi kenapa dunia ini sudah di dalam kekuasaan iblis? Kalau kita ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, 40 malam lamanya, kemudian Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian Tuhan dibawa ke tempat yang tinggi di atas gunung. Biar tidak ragu-ragu, kita baca aja di Matius 4 ayat yang ke-8. Matius 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Inilah bukti bahwa dunia sudah di dalam kekuasaan iblis. Tuhan Yesus dicobai iblis dan iblis berkata, dunia ini akan kuberikan kepadamu. Berarti sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang itu adalah sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang tersebut. Itu kalau menurut logikanya kan seperti itu. Jadi misalnya ada seseorang yang tidak mempunyai harta benda yang cukup banyak, kemudian orang itu ditawari oleh seorang kaya, kemudian orang kaya itu mengatakan, semuanya ini akan aku berikan, akan aku wariskan, akan aku berikan kepadamu, asal kamu menuruti segala apa yang menjadi perintahku. Kira-kira seperti itu orang kaya itu berkata kepada si miskin itu. Berarti kan orang yang ini itu berarti kan tidak mempunyai yang akan diberikan oleh si orang kaya tersebut. Nah, logikanya ketika iblis mengatakan bahwa semua kerajaan-kerajaan di dunia ini dan semua kemegahan-kemegahannya ini akan aku berikan kepadamu asal kamu, Yesus, itu menyembah aku, yaitu menyembah iblis. Berarti memang benar bahwa dunia ini sudah di dalam kekuasaan si iblis. Makanya Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini menjadi kekuasaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berkata seperti ini. Karena kita sendiri sebenarnya Bapak Ibu, kita bukanlah penduduk dunia. Kita bukanlah warga dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Jadi di dunia ini adalah tempat pembuangan, tempat hukuman atau LP lah gampangannya. Dunia ini adalah tempat pembuangan. Seperti ketika waktu itu Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda kemudian dibuang ke daerah Ambon sana. Nah, Pangeran Diponegoro itu bukan orang Ambon, tetapi dia hidup di Ambon sampai meninggal di Ambon, padahal Pangeran Diponegoro itu adalah orang Jogja. Nah, seperti itulah gambarannya mungkin Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita seperti itu. Kita itu sebenarnya bukan masyarakat dunia. Kita itu bukan penduduk dunia. Kita itu adalah penduduk kerajaan surga. Karena Tuhan menciptakan manusia pertama kali Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, bukan di dunia. Kemudian setelah mereka jatuh ke dalam dosa, baru mereka dibuang, dicampakkan ke dalam dunia. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, karena dunia ini sudah dikuasai iblis Bapak Ibu. Dunia ini sudah dikuasai iblis. Iblis menawarkan segala sesuatu keenakan-keenakan. Iblis menawarkan segala sesuatu kemegahan-kemegahan. Iblis menawarkan kehidupan yang hedonisme. Seakan-akan wah nek aku iso duwe kae, nek aku iso duwe kae, nek aku iso duwe kae, dan akhirnya orang tersebut ketika menuruti menjadi serupa dengan dunia ini,
orang tersebut akan hidup ngerangsang, Bapak Ibu. Akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan segala sesuatu tersebut. Mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya sebenarnya adalah sementara. Mendapatkan sesuatu yang bersifat fana. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di alam kelanggengan. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Paling mung pirang tahun loh. Saat ini saya bicara seperti ini, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi ini nanti. Oleh sebab itu ketika Tuhan mengingatkan ini, mengingatkan ayat ini, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Hal ini dapat kita pelajari, dapat kita koreksi dalam diri kita pribadi. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat, apa yang sudah saya lakukan selama umur saya sekian ini. Jadi ketika Tuhan mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, hendaklah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, selanjutnya tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa kita disuruh berubah Bapak Ibu? Karena kita bukan orang dunia ini lagi. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah lahir baru, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tentunya harus ada perubahan. Bagaimana kita bisa berkata saya sudah hidup baru, tetapi tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat masih sama seperti waktu belum bertobat. Jadi intinya kita harus bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama sebelum kita mengenal dengan Tuhan Yesus. Seperti ada pujian yang seperti itu. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Ku ingin selalu berada di dekat Tuhan, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Karena apa? Karena ketika kita sudah menyadari bahwa saya itu sudah ditebus, penebusan Tuhan itu sangat mahal. Tuhan sudah mengorbankan segala-galanya, Tuhan sudah rela disiksa, Tuhan sudah rela dibunuh, Tuhan sudah rela mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Akan sangat-sangat kurang ajar kalau kita masih melakukan cara-cara hidup yang lama. Bagaimana kita bisa mengatakan ku ingin selalu hidup seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi kalau kehidupan kita masih menggunakan cara-cara hidup yang lama. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang pertama tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ketika kita sudah percaya menawi kita sampun pitados bilih Gusti Yesus menika sampun dados juru wilujeng kita sampun masrahaken sedaya gesang kita wonten ing ngarsanipun Gusti, sumangga kita tansah sumende kalian Gusti, sumangga kita tansah ngendhelaken gesang kita menika wonten ing ngarsanipun Gusti, supados Gusti piyambak ingkang tansah paring pitulungan, ingkang tansah paring tentrem rahayu dumateng kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah sekalipun akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di dalam PA
malam kemarin begitu banyak kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh Mas Deo, bagaimana penyertaan Tuhan itu yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang terjadi. Mujizat-mujizat Tuhan begitu banyaknya dan luar biasanya akan kita alami dalam setiap kehidupan kita ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena memang pengaruh dunia ini begitu luar biasa Bapak Ibu, akan geret kita, akan menarik kita untuk supaya kita ikut masuk dan senantiasa ada di dalam situ, sehingga kita akan sulit ketika kita akan semakin jauh, kita akan semakin sulit untuk menjadi bangkit kembali. Tetapi karena pertolongan Tuhan, ketika kita yakin bahwa kita sudah ada di dalam penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya akan dibuatnya menjadi mungkin. Puji nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kedua tadi, dari Roma 12. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya ulangi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, maka disitulah kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, apa sih yang harus saya lakukan supaya Tuhan itu berkenan untuk menerima diri saya, untuk menerima pribadi saya. Karena di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang pertama, dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati Bapak Ibu. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Jadi itulah tuntutan Tuhan bagi setiap kita. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita, tubuh, roh, jiwa kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, bukan ketika sudah mati, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tidak terlepas, harus senantiasa boleh menjaga setiap kekudusan, harus menjaga apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sak iso-iso yang njaluk pitulungane Roh Suci, Roh Kudus untuk bisa senantiasa mendampingi kita, karena memang pengaruh dari dunia, dari kanan kiri itu sangat luar biasa. Kalau kita tidak setiti, kalau kita tidak hati-hati, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada saat malam hari ini berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ini adalah peringatan Tuhan bagi setiap kita. Nduk, ojo mimbo, ojo podo karo dunia iki. Awit dunia iki dudu kuasane Gusti Allah, nanging ana ing kuasane si iblis. Memang benar kita ada di dunia ini, tetapi ini bukan alamat kita. Ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, terlebih dapat melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apa yang berkenan kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita, yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan di dalam ayat yang pertama dulu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Tuhan meminta tubuh kita. Tuhan bukan meminta yang lain. Tuhan meminta tubuh kita, tubuh, roh, jiwa kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Bukan kalau sudah mati kemudian dijaluk ke ngapura, oh itu tidak berlaku Bapak Ibu, sudah expired. Tapi Tuhan meminta ketika kita masih hidup, biarlah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah seperti itu. Bukan karena ketika kita pinter nyanyi dan pinter ngomong, bukan itu ibadah yang sejati. Tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan syaratnya adalah supaya kita menjadi hidup kudus, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rubao yongger, rubao. Kamu sudah saya tebus. Kamu sudah saya tebus. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi dengan sesuatu yang sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Tuhan yang tidak tahu apa, yang tidak berdosa, rela untuk disiksa, disalib, dihina dan lain sebagainya. Dan Tuhan bukan dendam kepada setiap mereka yang menganiaya. Tetapi Tuhan berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah sebuah teladan yang sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada orang lain yang seperti itu. Hanya Yesus saja yang bisa berkata seperti itu. Puji nama Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa supaya jemaat di Seropan ini, kita semuanya, kula lan panjenengan sami saged nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti wonten ing Roma 12 ayat ingkang kalih menika. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa diingatkan bahwa umur kita itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi ketika kita siap, Tuhan, saya siap, saya sudah siap untuk memegang perintah Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika Tuhan sewaktu-waktu memanggil saya, oke, Tuhan saya datang, saya siap. Itulah Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, boleh mengingatkan kita bahwa inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini adalah sebuah perintah yang alangkah lebih baiknya kalau kita menjalankan. Memang tidak mudah, tetapi kami percaya, saya percaya ketika kita secara pribadi tidak bisa melakukan ini, ada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Saya rindu untuk menaikkan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Karena kita percaya, saya ingin bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kita menjadi lengah, jangan kita menjadi, saya bisa melakukan ini sendiri tanpa Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang mudah, saya bisa. Saya tidak perlu Tuhan lagi, jangan Bapak Ibu. Tetapi saat ini saya memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam.